Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hendasya Fitri dengan NIM 1062300045. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 2 tentang delik untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH MH. Baiklah, materi pertama tentang delik. Delik secara sederhana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, definisi ini menekankan dua unsur penting. Satu, adanya perbuatan yang melawan hukum. Dan dua, adanya ancaman pidana. Perbuatan melawan hukum tersebut harus didefinisikan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, mencerminkan prinsip nullum crimen nulla poena sine lege. Tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Jika suatu perbuatan memenuhi semua unsur delik, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum dan pelaku dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada jenis delik dan tingkat keparahannya. Materi kedua tentang jenis-jenis delik dalam sistem hukum pidana. Delik atau tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria untuk memahami karakteristik dan konsekuensi hukumnya. Berikut adalah beberapa jenis tindakan pidana yang umum dijumpai. 1. Berdasarkan unsur kejahatan. A. Delik dolus, sengaja. B. Delik culpa atau kelalaian. 2. Berdasarkan cara pelaksanaan delik. A. Delik komisionis, yaitu berbuat. B. Delik omnisionis, tidak berbuat. C. Delik komisionis per omisisionis. 3. Berdasarkan fokus perumusan. A. Delik material. B. Delik formal. 4. Berdasarkan jumlah perbuatan delik. A. Delik mandiri, selbstständige Delikten. B. Delik berlanjut, fortgesetzt Delikten. 5. Berdasarkan waktu pelaksanaan. A. Delik berakhir, aflopende Delikten. B. Delik berkesinambungan, fortdurende Delikten. 6. Berdasarkan kompleksitas. A. Delik tunggal, eskenvoldige Delikten. B. Delik majemuk, samengistede Delikten. 7. Berdasarkan tingkat keparahan. A. Delik biasa, eenvoudige Delikten. B. Delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan. C. Delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang meringankan. G. Privilegierde Delikten. 8. Berdasarkan motif. A. Delik politik. B. Delik ekonomi. C. Delik ideologis. 9. Berdasarkan pelaku. A. Delik perorangan. B. Delik kelompok. 10. Berdasarkan mekanisme penuntutan. A. Delik aduan. B. Delik aduan relatif. 11. Berdasarkan kualitas pelaku. A. Delik propria. B. Delik komune. Materi ketiga tentang peran delik dalam masyarakat. Materi ketiga tentang peran delik dalam masyarakat. Delik atau tindak pidana memiliki peran dan berdampak besar dalam masyarakat, meskipun tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Dampak delik tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis. Berikut adalah beberapa peran penting delik dalam masyarakat, di antaranya. 1. Rasa ketidakamanan. Tingkat kriminalitas yang tinggi menciptakan iklim ketakutan dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Warga merasa cemas akan keselamatan diri dan harta benda mereka. Kejahatan jalanan, pencurian, perampokan, dan kekerasan lainnya menimbulkan rasa tidak aman yang dapat membatasi aktivitas sehari-hari masyarakat.
bahkan hingga mempengaruhi kesehatan mental mereka. 2. Gangguan kualitas hidup korban tindak pidana seringkali mengalami gangguan kualitas hidup yang signifikan. Dampaknya dapat berupa trauma fisik dan psikologis jangka panjang. 3. Ancaman keadilan sosial tindak pidana, terutama korupsi, secara langsung mengancam keadilan sosial. Korupsi menggerogoti fondasi keadilan dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik. 4. Dampak ekonomi. Delik memiliki dampak ekonomi yang merugikan baik secara individu maupun nasional. Korban kejahatan dapat mengalami kerugian finansial akibat kehilangan harta benda, biaya pengobatan, dan hilangnya pendapatan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.